Oke kasih, jumpa kembali bersama saya Henry Majid. Pada konten saya kali ini, saya akan membahas mengenai sesuatu hal yang sangat serius di Kabupaten Wakatobi, mengenai COVID-19. Telah kita saksikan kemarin betapa pemerintah daerah sangat peduli terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Wakatobi. Pemerintah daerah melalui rapat bersama pihak terkait kemarin mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk tidak menyelenggarakan sholat Id di masjid, mengingat bahaya COVID yang makin melonjak naik. Sangat disayangkan hari ini kepala daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Wakatobi Haliana, yang acuh terhadap kerumunan. Kemarin saya pikir adalah langkah pertama untuk Bupati Haliana menegaskan pada setiap masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat Idul Adha di masjid. Saya pikir Haliana kemarin paham, namun ternyata tidak sama sekali. Seharusnya diketahui bahwa COVID dan kerumunan sekarang adalah musuh negara. Tidak sedikit loh yang lalai lalu dihukum oleh karena ganasnya virus yang bernama COVID ini. Baru tadi ada acara besar di salah satu desa yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kok semuanya berjalan lancar-lancar saja, seolah tak ada petugas, seolah tak ada petugas yang mengatasi persoalan kerumunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemarin meminta kepala daerah untuk menjadi kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di setiap daerah. Artinya setiap kepala daerah adalah sebagai kepala penanganan COVID-19. Hal itu berdasarkan dalam surat edaran Mendagri nomor 440 garing 2622 garing SJ tanggal 29 Maret 2020. Langsung loh yang menandatangani itu adalah Mendagri Muhammad Tito Karnavian tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan virus corona. Dalam surat edaran itu, bos, diharuskan gubernur dan bupati atau wali kota menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. Kalau dipahami ini secara mendalam, maka Haliana adalah kepala gugus tugas oleh karena dia adalah bupati, lantas tidak berbuat apa-apa ketika ada kerumunan. Apakah bupati hanya bertugas untuk melarang sholat Id berjamaah di masjid, sedangkan kerumunan lain dibiarkan? Melibatkan orang apalagi, mencele belusukan namun abai pada penyakit yang disepakati nasional sebagai penyakit mematikan. Termasuk berani bupati kita ini, termasuk berani Haliana ini untuk melanggar instruksi Kemendagri yang SK-nya bersumber di sana. Alasan Tito beralasan gugus tugas akan bekerja secara maksimal jika dipimpin langsung kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh dibandingkan dengan pejabat daerah lainnya. Kita ini masih dalam status pencegahan, sehingga menjaga wilayah kita sangat perlu. Itu kata Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, yang kemarin memperluas ketentuan penerapan sanksi terhadap kepala daerah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sementara masih ramai hari ini itu adalah PPKM darurat. Perubahan itu tercantum dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 16 tahun 2021.
berdasarkan instruksi Mendagri tersebut, yang sebelumnya gubernur, bupati, dan wali kota dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Ini masih teguran tertulis pasti, 2 kali berturut-turut hingga pemberhentian sementara. Sanksi ini akan diberikan kepada kepala daerah jika tidak mematuhi instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19. Tidak hanya Tito Karnavian, Luhut Panjaitan juga selaku Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menekankan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita sebut dengan PPKM darurat dilakukan secara tegas. Pemerintah pusat tidak main-main katanya, karena ada ancaman penghentian jabatan bagi kepala daerah yang tidak mengikuti aturan pembatasan. Ini perlu dipahami oleh Bupati baru Kabupaten Wakatobi untuk tidak mencele-mencele melulu belusukan, tidak mencele-mencele melulu untuk pencitraan, tetapi abai terhadap hal yang oleh negara sangat dikutuk. Oleh karena ini adalah penyakit atau virus yang mematikan. Acara berjalan baru tadi itu adalah bukti bahwa bupati baru tidak mampu mengatasi kerumunan dan abai terhadap instruksi Mendagri Tito Karnavian. Semoga Halyana bisa selamat dari membawa Kabupaten Wakatobi ini seperti apa yang selalu dicita-citakan. Tidak saja untuk pembangunan, tetapi menjaga masyarakat daripada penyakit atau virus yang mewabah ini untuk tidak memperbanyak lagi luasan atau tidak memakan korban yang begitu banyak lagi. Demikian, semoga dengan pembiaran yang dilakukan oleh Ketua Satgas berdasarkan undang-undang, kalau kita baca maka Bupati Wakatobi adalah Kepala Satgas. Semoga Kepala Satgas, oleh karena pembiaran yang dilakukan oleh Kepala Satgas ini, tidak lalu Bupati baru yang baru terlantik 1 bulan ini tidak diberhentikan oleh karena membiarkan adanya kerumunan yang oleh nasional ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak main-main. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.